warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang mulia Ibu Ketua Pemohon Agung, Bapak Wakil Ketua Pemohon Agung, serta seluruh jamaah majelis salat zuhur di Musala Mizan yang dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya kita bisa pada siang hari ini salat berjamaah dan sekaligus sambil berpuasa, yang mana kita sudah memasuki hari ke-7, kemudian dalam kondisi sehat walafiat, karena tidak semua kita bisa berhadir berjamaah salat zuhur, padahal mungkin ada saja yang lagi santai-santai, tidak sibuk, tapi kita termasuk yang mendapatkan karunia-Nya, maka kita wajar mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW atas bimbingan risalahnya yang sampai kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita pada sampai hari ini. Pada minggu yang lalu sudah disampaikan kultum oleh Ibu Ketua, banyak disampaikan mengenai dalil-dalil, kemudian juga syarat berpuasa, kemudian keutamaannya dan macam-macamnya. Jadi kita tinggal mengingat-ingat saja lagi, juga sebagaimana kata Pak Juraim kemarin di TV, baik juga di grup-grup, banyak sekali tentang keutamaan puasa. Jadi kita hanya mengulang-ulang saja ya. Kalau dalil itu sudah hafal semua, mungkin surah Al-Baqarah ayat 183 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dikitab atau yang diseru adalah pertama orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman, walaupun lisannya atau KTP-nya mengaku Islam, hampir dipastikan dia tidak akan sanggup untuk puasa ini, karena biasa siang hari panas, apalagi ini cuaca cerah, yang biasa minum itu tidak akan sanggup. Tapi bagi orang-orang yang beriman dengan percaya kepada hari akhirat, itu maka akan sanggup. Maka ujungnya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua kemarin, la'allakum tattaqun, semoga kalian semua termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Tentunya dalam pengabdian itu, kalau makhluk yang bernama jin itu sejak lahir sudah dikenai mukallaf atau taklif ya, jadi mukallaf beri taklif, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan kita umat manusia hanya dibebani adalah sejak akil balik, artinya syaratnya pertama akil, kedua balik, artinya akil itu berakal sehat. Jadi orang gila juga tidak kena taklif, kemudian juga
anak-anak yang masih di bawah umur, belum balik, juga tidak dikenai kewajiban. Maka kita bangsa manusia sejak memasuki akil balik wajib hukumnya berniat dalam hati untuk bertekad bulat untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Namun yang namanya manusia, al-insanu makanuhu al-khata wan isyan. Jadi manusia itu tempatnya adalah salah dan lupa. Maka dari itu Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayang menganjurkan juga agar segera untuk meminta ampunannya, ya. Jadi segera kita banyak-banyak mengucapkan istighfar, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi disuruh bersegera, karena manusia itu walaupun sudah berniat untuk melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangannya, tapi sering saja lupa. Maka dalam Islam sering saling mengingatkan itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita sering melihat rasanya nggak mungkin kalau tidak tahu. Misalnya seorang kiai atau ustadz, kadang-kadang juga rajin menghibah bisa. Jadi perlu kita ingatkan, ya, karena manusia itu tempatnya silap, salah dan lupa. Maka diingatkan juga perlu. Kalau memang terlanjur, maka kita segera bertobat dan memperbaiki diri. Jadi orang yang bertobat itu disediakan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita di bumi aja diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan makhluk lainnya berapa miliar berbagi berkapling. Tapi kalau di surga luasnya disediakan seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi makanya kita selalu berniat. Tadi di samping sejak awal tadi kita sudah bertekad. Bagi yang belum pernah berniat untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, maka saat ini mari kita segera menanamkan niat kita itu, supaya kita setiap saat, apakah kita waktu santai, waktu kita beristirahat, waktu tidur, semua tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keberuntungan kita orang-orang yang beriman. Kemudian setiap habis sholat ini juga kita selalu usahakan berniat untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang berikutnya. Jadi sehingga kita bisa dikatakan sebagai salat yang terus-menerus juga. Jadi bedanya orang yang tidak berniat dengan orang yang berniat. Kalau yang tidak berniat, habis salat dapat pahala berjamaah 27 derajat minimal, tapi tidak seperti terus-menerus. Orang yang berniat, maka pahalanya akan dihitung sampai waktu berikutnya. Jadi kalau sampai asar nanti, setelah kita melaksanakan berjamaah, niatkan lagi untuk sholat berjamaah waktu berikutnya, yakni maghrib. Habis maghrib, juga kita niatkan. Begitulah seterusnya, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Itu kira-kira tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah pernah berniat untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya? Kalau belum, dari saat inilah kita berniat. Kemudian lagi juga, terutama pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita kembali
mengulang kaji, meniatkan kembali bahwa setiap habis salat kita kembali berniat untuk melaksanakan salat pada waktu berikutnya. Jadi aktivitas kita yang lain itu selalu akan bernilai ibadah. Kalau kita lihat di Mekah, itu dia memang setelah dengar azan, toko-toko di sekitar Masjidil Haram itu dia tutup dengan kain atau dengan kayak semacam penutup khusus, udah dia tinggalkan. Yang penting dia sholat. Jadi aktivitas dia itu hanya menunggu waktu berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita bisa juga meniru ya. Jadi boleh kita iri dalam hal kebajikan, dalam hal ibadah dan ilmu. Kalau ada orang lain bisa, kenapa kita tidak? Tapi dalam hal urusan dunia, kita disuruh melihat kepada yang lebih rendah. Kira-kira itu, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian segala kekurangan dan kekhilapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dengan kalam. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.